Shalom Ibu Guru dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sweta Naomi Pratistanggeok. Saya dari kelas 10 IPA 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri dan protista. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi bakteri. Nah, yang pertama ada karakteristik dari bakteri. Istilah bakteri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion. Nah, yang berarti tongkat atau batang. Bakteri adalah mikroorganisme yang bersel satu dan umumnya tidak berklorofil dan bereproduksi dengan membelah diri. Nah, bakteri merupakan mikroorganisme bersel satu dan prokaryotik. Jadi, semua bakteri tidak memiliki membran inti sel. Ciri-ciri bakteri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada struktur sel bakteri. Nah, struktur sel bakteri ini sangat sederhana. Pada umumnya, tubuh bakteri tersusun atas dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma. Kemudian, sel bakteri dilindungi oleh dinding sel. Dinding sel memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga agar bentuk sel tetap. Nah, dinding sel bakteri tidak tersusun atas selulosa, tetapi tersusun atas polisakarida yang berkaitan dengan amino, membentuk peptidoglikan. Yang kedua ada ukuran dan bentuk sel bakteri. Nah, ukuran bakteri ini sangat kecil. Rata-rata bakteri mempunyai panjang sekitar 1 UM sampai 10 UM dan lebar antara 0,5 UM sampai 1 UM. Nah, bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,5 UM sampai 0,30 UM. Nah, adapun bakteri terbesar adalah Spirillum volutans dengan panjang 13 UM sampai 15 UM. Dengan demikian, bakteri hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, terdapat 3 macam bakteri, yaitu bulat, batang, atau melihat seperti spiral. Nah, untuk lebih memahami berbagai bentuk bakteri, kita akan melanjutkannya sebagai berikut. Nah, kalau bakteri bentuk bulat dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan susunannya. Yang pertama ada monococcus, yang kedua ada diplococcus, yang ketiga ada sarkina, yang keempat ada streptococcus, yang kelima dan ada staphylococcus. Nah, kemudian yang kedua ada bakteri bentuk batang. Nah, bakteri bentuk batang ini dikenal dengan nama basil. Nah, bentuk ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan susunannya. Yang pertama ada monobacillus, yang kedua ada dophosapillus, yang ketiga ada streptobacillus, dan yang keempat ada coccobacillus. Nah, yang ketiga ada bakteri bentuk spiral. Nah, bakteri bentuk spiral ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama spiral, yang kedua vibrio, dan yang ketiga spiroseta. Nah, demikian lagi itu dari bentuk-bentuk bakteri. Kita akan lanjut ke reproduksi bakteri. Nah, kalau reproduksi bakteri dalam perkembangbiakannya, semua organisme prokaryotik tidak mengalami mitosis dan meiosis. Nah, hal ini merupakan perbedaan penting antara bakteri dan sel eukaryotik. Nah, pada dasarnya terdapat 2 cara perkembangbiakan bakteri. Nah, yaitu secara aksesual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui konjungsi. Yang pertama melalui pembelahan biner. Nah, pembelahan biner adalah pembelahan diri secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan seperti mitosis. Nah, dari satu sel terbentuk 2 individu. Nah, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian pembelahan sel berlangsung secara cepat. Nah, hasil penelitian terhadap Escherichia coli diketahui bahwa kondisi optimum bakteri ini mampu membelah setiap 20 menit sekali. Nah, bakteri mempunyai faktor pembatas dalam kehidupannya. Misalnya kekurangan makanan, suhu yang tidak sesuai, dan hasil ekresi yang meracuni bakteri
atau adanya organisme lain yang memangsa bakteri. Nah, yang kedua konjungsi. Konjungsi merupakan terjadinya penggabungan gen antara dua sel. Nah, sel bakteri mempunyai dua plasmid yang membawa gen. Nah, disebut faktor seks dan memberikan gen tersebut kepada sel yang tidak mempunyai faktor seks. Nah, faktor seks tersebut diberikan melalui jembatan sitoplasma yang terbentuk di antara dua sel bakteri. Nah, yang berikut ada klasifikasi dari bakteri. Nah, pada perkembangan klasifikasi modern, domain bakteria terbagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama ada Proteobacteria, yang kedua ada bakteri garam positif, yang ketiga ada Spiroseta, yang keempat ada Chlamydia, dan yang kelima ada Cyanobacteria. Nah, itulah klasifikasi modern dari klasifikasi bakteri. Kemudian kita akan masuk kepada kultur bakteri. Nah, kultur bakteri ini apa sih? Nah, kultur bakteri ini merupakan suatu metode membiarkan bakteri pada suatu tempat atau medium kultur dengan pembiakan yang terkendali. Itulah pengertian dari kultur bakteri. Nah, yang berikut ada peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Nah, bakteri memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Nah, bakteri berperan sebagai dekomposer menguraikan sisa-sisa bahan organik. Nah, sebagian besar bakteri menguntungkan manusia, namun banyak pula bakteri yang merugikan. Misalnya pada tubuh kita, banyak sekali jenis bakteri yang menempel pada tubuh kita. Nah, itulah penjelasan mengenai materi dari bakteri. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi mengenai protista. Nah, yang pertama, pengertian dari protista. Protista merupakan organisme eukariotik yang hidup di habitat yang relatif basah dan sebagian besar berukuran mikroskopis. Nah, protista tidak digolongkan ke dalam tumbuhan, hewan maupun jamur. Meski banyak dari jenis protista mirip dengan ketiga kingdom tersebut. Nah, oleh karena itu, penggolongan protista ini didasarkan pada kemiripannya dengan organisme eukarioid yang lain berdasarkan hal tersebut. Nah, protista dibagi menjadi 3 kelompok secara umum, yaitu ada protista mirip jamur, ada protista mirip tumbuhan, dan ada protista mirip hewan. Yang pertama, kita akan masuk pada protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur di tanah lembab dan bersifat heterotrof. Nah, makanan dan energi diperoleh dengan cara menguraikan materi organik dari makhluk hidup lainnya. Nah, protista mirip jamur ini dibagi menjadi 3 filum, yaitu Myxomycota, jamur lendir, ada Omycota, jamur air, dan Acrasiomycota. Nah, yang berikut kita akan masuk kepada protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, pernahkah teman-teman dan ibu guru mengamati ke dasar kolam atau pantai? Nah, apakah teman-teman dan ibu guru menemukan makhluk hidup yang berwarna hijau dengan bentuk beraneka ragam yang mempunyai tumbuhan? Nah, bisa jadi makhluk hidup tersebut adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, kelompok makhluk hidup yang termasuk protista mirip tumbuhan adalah organisme yang bersifat autotrof. Nah, dengan kata lain, semua makhluk hidup yang termasuk golongan memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Nah, protista mirip tumbuhan atau alga ini dapat dikatakan sebagai tumbuhan tingkat rendah yang semua anggotanya hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan air. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan atau protozoa. Nah, nama protozoa diambil dari kata protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Nah, jadi protozoa ini disebut juga hewan pertama yang hidup di muka bumi.
Nah, protozoa dikenal sebagai hewan uniseluler dan bentuk tubuhnya bervariasi dan dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, protozoa ini bersifat heterotrof dan dapat hidup soliter di perairan, sebagian zooplankton maupun menjadi parasit pada tubuh organisme lain. Nah, beberapa spesies protozoa ada yang mampu bersimbiosis dengan organisme lainnya. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanan protista mirip hewan ini, terdapat beberapa tipe protozoa. Yang pertama ada holozoik, yang kedua ada saprozoik, yang ketiga ada saprofitik. Nah, reproduksi ini dapat terjadi secara vegetatif, aksesual, dan generatif seksual. Nah, reproduksi secara aksesual dilakukan dengan pembelahan biner, sedangkan perkembangan secara seksual berlangsung melalui konjungsi. Berdasarkan alat gerak dan struktur tubuhnya, protozoa memiliki 4 kelas, yaitu ada rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Nah, inilah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.